Bab 71. Harta Karun Istana. Invasi telah berakhir. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh faksi di area tersebut, tentu saja mereka semua bereaksi sama, terkejut. Kekuatan Istana Giok dianggap di bawah rata-rata, namun mereka berhasil mengusir ketiga faksi ini dan bahkan membunuh penguasa mereka masing-masing. Apa yang tersisa dari faksi-faksi ini? Mereka kehilangan penguasa mereka masing-masing, mewariskan segalanya kepada anak muda mereka. Jelas ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Meskipun kehilangan penguasa mereka, tentu saja kekuatan keseluruhan mereka tidak bisa dianggap remeh. Di ruang konferensi Jade Palace. Saya menunjuk Tianyun sebagai penatua, apakah ada yang menentang keputusan saya? Shi Sueyun memandang semua orang, semua penatua dan diaken. Mereka semua duduk di sana, dengan ekspresi berwibawa di wajah mereka. Tidak ada seorang pun. Semua orang mengangguk, menegaskan bahwa mereka tidak keberatan dengan keputusan ini. Yi Tianyun memang menyelamatkan seluruh istana Giok dari situasi genting seperti itu, tak heran Shi Sueyun sampai membuat pengecualian demi Tianyun, dan tak seorang pun menentang keputusannya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tak lain dan tak bukan adalah Yi Tianyun sendiri. Tuan Istana, kurasa lebih baik aku tetap menjadi murid luar demi semua orang dan demi diriku sendiri. Lagi pula, kau seharusnya tidak membuat pengecualian seperti ini. Lagi pula, aku tidak pandai mengatur urusan di istana. Yi Tianyun tidak menyangka akan seperti ini. Ia datang ke sini karena mengira mereka akan membahas hal lain. Dia perlu melakukan banyak hal untuk naik level, tetapi sebagai penatua, dia tidak punya waktu untuk itu. Dia tidak ingin terkekang oleh hal-hal semacam ini. Kau harus. Peraturannya bisa diubah, kau tidak perlu melakukan apapun sebagai tetua. Lagi pula, dengan menyatakan dirimu sebagai tetua Istana Giok, faksi lain akan enggan menyerang kita. Kalau bukan karenamu, Istana Giok tidak akan ada sekarang. Shi Sueyun memelototinya, memastikan Yi Tianyun tidak bisa menolak tawarannya. Para tetua lainnya mengangguk, menerima Yi Tianyun sebagai tetua, sesuai keinginan Shi Sueyun. Namun, mereka masih ragu dengan kelanjutan perkataan Shi Sueyun. Tapi, Yi Tianyun melihat Shi Sueyun memelototi dirinya sendiri. Tiba-tiba ia menghela napas dan berkata tanpa daya, "Baiklah, aku menerima posisi yang lebih tua." Para murid tak kuasa menahan senyum melihat situasi ini. Kebanyakan murid akan langsung setuju jika ditawari posisi ini, namun Yi Tianyun jelas-jelas tidak mau terlibat. Oke, selesai sudah, sekarang ke masalah berikutnya. Seperti yang kalian semua tahu, kita telah mengalahkan 3 penguasa faksi utama. Tak masalah jika ini akhir dari segalanya, tapi tentu saja situasinya tidak akan semudah itu, kemungkinan besar mereka akan kembali untuk membalas dendam. Bersiaplah karena mereka bisa menyerang kapan saja, karena tujuan mereka adalah mendapatkan harta karun kita, kata Shi Sueyun dengan percaya diri. Apa harta karun Istana Giok itu? Yi Tianyun bertanya-tanya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia tidak bisa begitu saja menanyakannya secara terang-terangan, karena dia tidak ada hubungannya dengan itu. Masalah ketiga yang perlu kita bahas adalah harta karun itu sendiri. Aku berniat menyerahkannya kepada Tianyun untuk diamankan. Ada pendapat dari yang lain tentang masalah ini? Tanya Shi Sueyun tiba-tiba. Yi Tianyun tertegun. Semua orang spontan mengalihkan pandangan ke arahnya, karena tiba-tiba dialah yang mendapatkan kepemilikan harta karun itu. Tuan Istana, saya tidak setuju dengan hal ini, karena tidak seorang pun boleh menyimpan harta karun itu selain Tuan Istana sendiri. Tetua Agung menyuarakan hal ini. Meskipun Yi Tianyun sudah menjadi tetua Istana Giok, satu-satunya orang yang layak menggunakan harta karun itu tak lain adalah penguasa istana. Aku punya alasan sendiri untuk ini, karena dia jauh lebih kuat dariku. Tidak diragukan lagi, dia bisa memanfaatkannya lebih baik daripada aku. Dan jika ketiga faksi utama itu menyerang kita lagi, dia bisa menggunakan harta karun itu untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Shi Sueyun menjelaskan alasannya memberikan harta karun itu kepada Yi Tianyun. Para tetua tidak bisa berkata apa-apa, karena Shi Sueyun jelas-jelas mengatakan yang sebenarnya. Mereka telah melihat kemampuan Yi Tianyun, jadi mereka tidak bisa membantah jika Shi Sueyun mengatakannya seperti itu. Tunggu, aku bahkan tidak tahu apa harta karun itu. Yi Tianyun mengangkat tangannya, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk bertanya. Ini harta karunnya. Shi Sueyun mengeluarkan sepotong batu giok, dan sedikit rasa dingin terpancar dari batu giok itu. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan sedikit rasa dingin ini. Ini
Yi Tianyun mengamati potongan batu giok itu, dan informasi terperinci tentangnya segera muncul di depannya. Ice Soul Jade. Efek pasif menenangkan jiwa, dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Efek aktif menciptakan medan beku, membekukan segalanya dalam radius tertentu. Alat suci level menengah. Alat suci tingkat menengah, memang pantas disebut harta karun Istana Giok. Yi Tianyun mengangguk, tetapi dia jelas tidak terlalu tertarik. Shi Suiyun berkata bahwa dia bisa menggunakannya lebih baik daripada dia, memang benar dia bisa menghasilkan efek medan beku lebih baik, tetapi karena efeknya tumpang tindih dengan Frost Fist, dia kehilangan minat. Ini adalah giok jiwa es, sangat bagus untuk meningkatkan kecepatan kultivasimu, dan juga memiliki efek pembekuan. Dikombinasikan dengan seni bela diri pembekuanmu sebelumnya pasti, akan meningkatkan efeknya secara dramatis. Shi Suiyun tersenyum pada Yi Tianyun. Dia ingat dengan jelas pertarungan Yi Tianyun sebelumnya. Dia memberikan harta itu kepada Yi Tianyun agar dia bisa berkultivasi lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Tuan Istana, aku tidak bisa menerima benda ini. Sejujurnya, benda ini terbuang sia-sia bagiku. Sebaiknya kau simpan saja. Soal atribut, kau jauh lebih sinkron daripada aku. Kau punya afinitas es, sedangkan aku tidak. Jadi, akan lebih cocok kalau kau yang menggunakannya daripada aku. Yi Tianyun mengungkapkan alasannya dengan percaya diri. Simpan saja. Shi Suiyun masih bersikeras. Tidak, kamu lebih cocok. Yi Tianyun juga keras kepala. Shi Suiyun jelas tidak senang dengan keputusan Yi Tianyun, tetapi saat dia menatap mata Tianyun yang dipenuhi keyakinan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Baiklah, aku akan menyimpan harta karun itu. Para tetua semuanya merasa lega, mereka agak kesal kalau sampai orang lain, selain penguasa istana, yang menyimpan harta karun itu. Yi Tianyun sendiri, tidak terlalu membutuhkan harta karun tersebut. Karena ia sudah memiliki 3 buah benda suci, meski benda suci yang dimilikinya, bukanlah benda suci tingkat menengah tetapi ia lebih memilih benda suci yang memiliki berbagai macam efek. Melanjutkan ke soal berikutnya. Mengenai reruntuhan kuno pencelupan surga, seperti yang kalian semua tahu, kami telah membunuh 2 master sekte, jadi kuota mereka sekarang menjadi milik kami. Jadi kami memiliki 7 kuota tambahan untuk memasuki reruntuhan kuno pencelupan surga. Kami masih punya waktu seminggu untuk menemukan kandidatnya. Mengenai hal itu, saya membutuhkan kerja sama kalian untuk memilih kembali 8 murid untuk mengikuti ujian reruntuhan kuno pencelupan surga. Shi Suiyun tersenyum, karena reruntuhan kuno pencelupan surga adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Tidak diragukan lagi bahwa menyelesaikannya akan membantu para murid untuk menerobos. Memilih kembali 8. Yi Tianyun berkata, bagaimana denganku? Beberapa tetua menatapnya dengan geli, dan Shi Suiyun langsung tersenyum dan berkata, kau tidak bisa masuk, kau sudah berada di alam inti kondensasi. Alam tertinggi untuk memasuki reruntuhan kuno penyelaman surga adalah alam pemurnian roh. Aku sudah melampaui level Heaven's Immersing Ancient Ruins? Bagaimana aku bisa menyelesaikan misi utama sekarang? Ini menyebalkan. Yi Tianyun tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia tidak menyangka Heaven's Immersing Ancient Ruins memiliki batasan level. Sekarang bagaimana dia bisa masuk ke sana untuk menyelesaikan misi utamanya? Bab 72. Undian Gila. Misi utama sudah ada sejak ia memperoleh sistem leveling gila. Jika ia tidak bisa memasuki reruntuhan kuno Heaven's Immersing, bagaimana ia bisa menyelesaikan misi utama? Ini adalah satu-satunya misi utama yang ia peroleh, tetapi ia tahu bahwa misi utama harus diselesaikan apapun yang terjadi. Ia tahu bahwa jika ia tidak menyelesaikan misi utama, ia tidak bisa maju lebih jauh. Ia hanya bisa berburu monster secara acak atau menggunakan keahliannya. Karena levelku terlalu tinggi, aku tidak bisa menyelesaikan misi utamaku. Bagaimana mungkin? Yi Tianyun merasa situasinya saat ini sangat tidak masuk akal. Jika levelnya lebih tinggi, bukankah akan lebih mudah menyelesaikan misi? Namun, ia tahu fakta bahwa Shi Suiyun tidak akan berbohong kepadanya. Ia tidak bisa memasuki reruntuhan jika levelnya lebih tinggi dari alam pemurnian roh. Yi Tianyun sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi yang dihadapinya saat ini, karena ia tahu tidak ada orang lain yang tahu tentang misinya untuk menyelesaikan reruntuhan kuno penyelaman surga. Shi Suiyun terus menghiburnya. Wilayahmu sudah terlalu tinggi untuk memasuki reruntuhan. Menjalani ujian tidak akan ada gunanya. Kultivasimu tidak akan meningkat banyak. Baiklah kalau begitu. Yi Tianyun memaksakan senyum demi Shi Suiyun.
dia masih ingin berdebat lebih banyak untuk memaksakan diri masuk ke runtuhan, tetapi dia tidak ingin merepotkan Si Sueyun lebih jauh. Meski begitu, dia terus memikirkan cara untuk menyelesaikan misi utamanya. Diskusi selanjutnya adalah memilih murid yang layak menjadi perwakilan Istana Giok untuk memasuki runtuhan kuno Heavens Immersing, yang berjumlah 8 orang. Diskusi ini tentu saja merupakan salah satu diskusi paling seru yang pernah mereka lakukan, karena Istana Giok tidak pernah mendapatkan kuota sebanyak ini. Tentu saja, ini akan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan, karena runtuhan tersebut menjanjikan banyak harta karun. Kalau saja Yi Tianyun tidak terganggu oleh misi sampingan dan tidak naik level seperti sekarang, semua jarahan dari runtuhan itu pasti akan menjadi miliknya. Setelah semua diskusi berakhir, Yi Tianyun diam-diam kembali ke kamarnya, masih tertekan dan cemas. Ia masih belum menemukan cara untuk menyelesaikan misi utamanya. Ia pasti berpikir bahwa jika ia tidak bisa menyelesaikan misi ini, ia tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya, karena misi utama sudah seperti tujuan hidup baginya. Baiklah, aku akan berhenti memikirkannya dulu. Aku harus menggunakan semua tiket lotre gratis ini dulu. Yi Tianyun menyadari bahwa ia tidak bisa membuat kemajuan apapun, tetapi jika ia terus memikirkan hal-hal tanpa jawaban yang jelas, yang ia butuhkan sekarang adalah perubahan suasana. Lagi pula ia masih punya waktu, masih seminggu lagi untuk memasuki runtuhan kuno Heaven Immersing. Segera setelah ia mengalihkan fokusnya ke lotre, ia mendapatkan total 11 tiket lotre gratis. Ini pertama kalinya, ia berkesempatan memenangkan begitu banyak lotre gratis. Ia segera mengaktifkan sistem lotre dengan pikirannya. Tiba-tiba sebuah rolet besar muncul di hadapannya, yang tentu saja tak bisa dilihat siapapun selain dirinya. Aura keberuntungan, aktifkan. Untuk mendapatkan lotre, ia harus mengaktifkan aura keberuntungan untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan hasil undian yang bagus. Mulai lotre. Roulette mulai berputar dengan stabil dan menjadi jauh lebih cepat seiring berjalannya waktu, dan tak lama kemudian penunjuknya tiba-tiba berhenti dan menunjuk pada ubin barang habis pakai. Apa-apaan, barang habis pakai? Yi Tianyun merasa sedikit tidak berdaya, meski telah menggunakan aura keberuntungannya, ia tetap mendapat hasil yang buruk. Ding, dapatkan pil XP 10.000. Pil 10.000 experience? Ini terlalu kecil. Mulai lagi. Jumlah XP ini tidak berguna baginya. 10.000 XP hanya akan sedikit meningkatkan bar XP-nya, jelas bukan yang diinginkannya. Ia mulai mengundi lagi, karena ia berpikir nasib buruknya pasti akan berakhir. Ding, dapatkan pil XP 50.000. Mulai lagi. Dia segera mencoba lagi, dengan sedikit rasa jengkel di wajahnya. Ding, dapatkan kehidupan. Mulai. Apa? Yi Tianyun terkejut sesaat. Dia dengan cepat membaca informasi yang muncul saat dia melihat item terbaru yang didapatnya dari undian. Kehidupan. Ketika inangnya mati, ia secara otomatis diaktifkan dan langsung dihidupkan kembali. Saat ia menyelidiki benda yang disebut kehidupan ini, ia langsung kewalahan. Bagaimana ia bisa mendapatkan kehidupan sebagai hadiah? Lagi pula, benda itu otomatis terpakai saat ia mati, yang berarti ia tak perlu khawatir soal waktu penggunaannya. Barang bagus. Yi Tianyun menepuk pahanya sendiri, karena kegirangan. Ia berpikir, ini dia. Ini pasti barang konsumsi berkualitas tinggi dari undian. Ia tahu bahwa hidup adalah hal terpenting yang bisa dimiliki seseorang. Sepertinya tidak semua barang habis, pakai itu tidak berharga. Yi Tianyun kembali melirik rolet itu dan merasa sedikit bersalah. Aku merasa bersalah terus-menerus menyalahkan keberuntunganku pada benda ini, maafkan aku. Aku harap aku bisa terus menerima barang seperti yang terakhir. Dengan hidup tersebut sebagai barang yang didapatnya dari lotre, kekecewaannya pun hilang sama sekali, karena dalam benaknya, ia sudah mendapatkan barang bagus yang diharapkan. Mulai lagi. Tak lama kemudian, rolet lotre berputar lagi, dan tanpa diduga, penunjuk berhenti di ubin kemampuan ilahi. Yi Tianyun menahan napas sambil menanti, kali ini dia mendapat kemampuan ilahi. Ding! Sesuatu menggelinding turun dari rolet, dan membuka peti harta karun di depannya. Yi Tianyun bergegas ke peti itu dengan gembira, dan melihat peti harta karun itu berisi aura keberuntungan. Apa? Aura keberuntungan? Bagaimana aku bisa mendapatkan ini lagi? Yi Tianyun tercengang. Dia sepertinya tidak mengerti maksudnya, memiliki dua kemampuan yang sama. Ding! Berhasil mendapatkan luck aura,
karena luck aura sudah terintegrasi, otomatis mengubah luck aura menjadi 10.000 crazy point. Kasihan. Setidaknya beri aku poin gila yang cukup untuk menaikkannya. Yi Tianyun merasa tertipu. Ia merasa senang ketika penunjuk berhenti di kemampuan ilahi, tetapi yang ia dapatkan justru 10.000 poin gila, yang tidak cukup untuk menaikkan mode gilanya, juga tidak bisa menaikkan aura keberuntungannya. Dia buru-buru membeli loterenya, setelah kekecewaan yang begitu besar. Dia mendapatkan banyak item bagus, tetapi semuanya gagal membuatnya bersemangat seperti sebelumnya. Ada Life, Pil 10.000 XP, Pil 50.000 XP X3, Frost Fist, Phoenix Silver Spear, Luck Aura, Tyrant Armor, Bad Luck Potion, dan Strengthening Pill. Hanya itu saja item yang dia dapatkan dari roulette. Yang paling tidak berguna adalah Pil 10.000 XP dan Frost Fist. Tidak seperti aura keberuntungan, Frost Fist tidak dikonversi menjadi poin yang banyak, hanya membuang satu slot lagi di inventarisnya. Namun dia masih mendapat banyak barang bagus. Tyrant Armor, efeknya membuat musuh tertekan selama 1 menit. Menekan mereka. Percuma. Tombak perak Phoenix adalah alat roh tingkat tinggi yang tidak berguna. Sungguh tidak berguna, dasar sampah. Ramuan kesialan, bisa dilempar ke musuh, atau diminum sendiri. Efek kesialannya meningkatkan peluang kesialan 10 kali lipat. Bagaimana cara menggunakannya? Pil penguat, meningkatkan kekuatan secara permanen. Pil ini bagus. Pil ini memberikan peningkatan kekuatan secara permanen. Yi Tianyun memeriksa barang yang didapatnya satu persatu, beberapa barang mempunyai efek lumayan seperti kehidupan dan pil penguat, tetapi sisanya tidak terlalu berguna baginya. Dia segera meminum pil penguat, dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa ratus kali lipat. Peningkatan kekuatan tempur yang sedikit ini bisa dimaklumi, meskipun pil itu langka, tetap saja pil itu kecil, dia tidak bisa terlalu berharap padanya, tetapi fisiknya memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Apa gunanya punya 2 Frost Fist ini? Grade-nya masih senjata level besi biasa. Yi Tianyun jelas bingung harus berbuat apa, ini canggung, yang didapatnya kebanyakan cuma sampah. Tianyun memutuskan untuk menyimpan Frost Fist di tempat penyimpanan terlebih dahulu. Mekanisme penyimpanan Yi Tianyun sama dengan cincin penyimpanannya, memungkinkan untuk menyimpan peralatan dan material apapun di dalamnya. Saat ia menyimpan Frost Fist, 2 opsi tambahan muncul di menu, yaitu opsi Fusion dan Jual. Fusion dan opsi Jual? Saya belum pernah melihat opsi ini sebelumnya. Yi Tianyun segera menekan tombol Jual, dan tiba-tiba muncul pesan, jual seharga 500 poin gila. Dasar ngotot cari untung. Yi Tianyun mengumpat sistem dalam hati. Ia merasa terus-menerus ditipu oleh sistem ini. Ia butuh 10.000 poin gila untuk membeli Frost Fist, tapi ia hanya mendapat 500 poin gila untuk menjualnya? Dasar penipu. Saya akan menggunakan efek fusi. Yi Tianyun menekan tombol fusi, dan seketika Frost Fist yang baru tersintesis menjadi Frost Fist aslinya, meningkatkan penguasaannya atas Frost Fist aslinya hingga 100. Setelah memeriksa datanya lagi, ia menyadari bahwa hanya penguasaannya yang meningkat, levelnya tidak meningkat sama sekali. Namun, meningkatkan penguasaan jauh lebih berharga daripada menjualnya dengan harga murah. Bab 73, Fusi. Fusi bisa meningkatkan penguasaan. Nah, menarik nih. Kira-kira ini juga berlaku untuk senjata lain, ya? Tapi, sebelum itu, ia memastikan untuk mengecek harganya dulu, karena kalau harganya lumayan tinggi, lebih baik dijual saja, daripada sedikit meningkatkan penguasaan. Tombak perak Phoenix, harganya 500 crazy punt, mau dijual? Jual pantatmu. Yi Tianyun memutar bola matanya, dan tidak menyangka itu adalah alat roh tingkat tinggi. Harganya hanya 500 poin gila di sini. Namun, sebenarnya masuk akal, jika dia bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi, dia bisa memanfaatkan sistem untuk melakukan undian lagi, dan menjualnya lagi, membentuk lingkaran. Lupakan saja, aku akan menggunakannya untuk fusion. Yi Tianyun mengklik Phoenix Silver Spear. Ada juga opsi fusi dan jual. Dia mengklik fusi. Sebuah pesan pop-up berbeda muncul. Pilih senjata utama dan sekunder. Frost Fist sebagai utama, dan Phoenix Silver sebagai sekunder. Segera setelah diklik, Phoenix Silver Spear berubah menjadi energi, dan diserap ke dalam Frost Fist yang meningkatkan 500 penguasaan menjadi 1.100 penguasaan saat ini, yang menjadi 1.600 penguasaan. Bagus. Yi Tianyun cukup puas, fitur ini sangat membantu. Selain itu, ia juga menggunakan Tyrant Armor untuk fusi.
Meskipun itu armor ini bisa digunakan untuk meningkatkan penguasaan senjata, menambahkan 300 penguasaan. Lumayan. Bagaimana dengan barang-barangku yang lain? Kurasa aku akan memeriksa semuanya selagi aku melakukannya. Yi Tianyun memiliki banyak item yang tidak diperlukan, baik itu seni bela diri, atau senjata tingkat umum. Lalu dia memeriksa pedang cahaya darah, yang merupakan alat roh sejati. Dia mengklik jual untuk memeriksa harganya, dan ternyata harganya 500 poin gila. Lumayan, kata Yi Tianyun, sekarang mari kita lihat seni bela diri. Dia juga memeriksa seni bela diri tingkat rendah itu, harganya bervariasi, tetapi karena ini seni bela diri tingkat rendah, harganya sekitar 1000 hingga 2000 poin gila. Ada juga senjata tingkat rendah, dengan harga lebih rendah, yang bisa dimaklumi. Namun di samping itu, ada fitur fusi yang membuatnya semakin bersemangat. Seni bela diri juga bisa digunakan untuk fusi. Mata Yi Tianyun berbinar, ia segera menggunakan seni bela diri ini, sebagai umpan untuk teknik agung penyerapan bintang, tetapi ketika ia mengklik fusi, level tidak memadai. Apa? Yi Tianyun terkejut. Levelnya terlalu rendah? Sepertinya semuanya tidak berjalan semulus yang diharapkannya. Lalu dia mengganti senjata utamanya dengan Frost Fist dan senjata sekundernya dengan senjata level rendah. Level tidak memadai. Saat dia memilih senjata tingkat umum untuk fusi, pesan ini muncul lagi. Aneh, kok bisa gagal? Bukankah Frost Fist dulu level yang umum? Yi Tianyun berpikir keras, dan akhirnya, memahami apa yang terjadi. Alasan mengapa Frost Fist bisa digabung adalah karena varietasnya sama. Karena untuk varietas yang berbeda, kedua item harus berada di grade yang sama. Misalnya, Frost Fist sekarang menjadi alat roh, yang berarti material untuk fusinya juga harus berupa alat roh. Hal ini juga berlaku untuk seni bela diri. Sepertinya tidak ada pilihan selain menjualnya. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukannya. Meski begitu dia masih berhasil mengumpulkan cukup banyak poin gila. Dia membersihkan cukup banyak barang dari inventarisnya. Setelah itu, Yi Tianyun membuka bilas statusnya. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 27, kondensasi inti level ke-7. Kadaluarsa, 617.281 per 1.500.000. Titik gila, 43.728. Prestise, 70. Teknik kultivasi. Seni ilahi utara gelap, seni rahasia Dewa Naga. Seni bela diri. Teknik hebat penyerap bintang, langkah awan langit, iblis darah melambung ke surga. Senjata. Tinju es, belati merah, pedang pengejar angin, tombak iblis darah. Armor. Sepatu tempur serigala salju, armor ilahi, jubah bayangan. Kemampuan ilahi. Mode gila, aura keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Aksesori, palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Semua item, 18 pil pemulihan, 5 pil pengalaman ganda, paket hadiah LV31, pil nyawa, pil nasib buruk. Dia tidak menjual tombak iblis darah, melainkan menjual seluruh pedang cahaya darah. Dia berhasil mendapatkan beberapa ribu poin gila, tanpa menggunakan kartu poin gila, dan meningkatkan penguasaannya di sana-sini. Akhirnya aku tahu cara menggunakan toko ini. Intinya, aku membeli barang untuk meningkatkan penguasaan. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya lalu melihat harga barang-barang yang tercantum di toko itu sungguh tak masuk akal. Dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya, saat membayangkan membeli barang-barang itu, dalam jumlah besar, untuk meningkatkan penguasaan. Contohnya, teknik agung penyerap bintang tingkat bumi, yang harganya 200.000 poin gila, memang tidak semahal itu, tetapi siapa yang tahu berapa banyak penguasaan yang bisa disumbangkannya? Kalau hanya menambah 10.000 poin, itu tidak sepadan. Lagi pula untuk naik level, dibutuhkan 10 material fusion, jadi totalnya 2 juta crazy punt, bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak itu? Dia penasaran berapa harga live dan segera mencarinya, tetapi saat mengetahui harganya, dia menyesal telah mencoba mencarinya. 1 miliar crazy punt. Apa-apaan, kok bisa semahal ini? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, malah dia mengecek harga jualnya. Yi Tianyun mengklik jual pada live di inventarisnya. Dia tidak berharap banyak tetapi ini terlalu tidak rasional. Nilainya hanya 300 crazy punt. Persetan denganmu. Rasanya Yi Tianyun sudah gila, berbicara sendiri di dalam kamar.
1 miliar poin gila, senilai 300 poin gila? Setidaknya seharusnya bernilai 100 juta. Dengan 100 juta poin gila, dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, bahkan seni bela diri tingkat surga sekalipun. Dengan poin gila sebanyak itu, akan lebih mudah untuk menjadi lebih kuat. Sayang sekali mimpinya hancur. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan membunuh beberapa monster untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan sampai Heaven's Immersing Ancient Ruins dibuka. Kurasa aku akan menunggu, mungkin ada semacam jalan masuk. Setelah menggambar lotre, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan. Yang dapat dilakukannya hanyalah memburu beberapa monster di area tersebut, hingga Heaven's Immersing Ancient Ruins dibuka. Saat itu seseorang mengetuk pintunya. Ia bertanya-tanya siapa orang itu. Segera, ia membuka pintu dan melihat Jiu Lingyun. Jiu Lingyun berkata, "Kakak senior Yi, aku akan ujian besok, bolehkah kau melihatnya?" Sambil tersipu. "Aku hampir lupa, besok penilaian murid luar, kapan kamu ikut? Kalau begitu aku akan mendukungmu besok," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Besok adalah penilaian murid luar, untuk melihat siapa yang akhirnya terpilih menjadi murid dalam. Ketika Jiu Lingyun diterima di sini, dia telah bekerja keras untuk menjadi murid luar, dan Yi Tianyun tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, karena dia sangat sibuk sejak tiba di Istana Giok. Dia pasti akan melihatnya besok, lagi pula, dialah yang meminta Jiu Lingyun untuk datang ke sini. Bab 74. Arai Dampak Spiritual. Akhirnya hari penilaian tiba. Penilaian awal untuk murid Istana Giok sebenarnya tidak terlalu ketat, tetapi karena pengaruh Istana Giok telah meluas sejak pertemuan sebelumnya, Istana Giok perlu menambah jumlah murid kunci yang mereka miliki. Mereka perlu terus meremajakan generasi murid yang mereka miliki, agar Istana Giok tetap relevan untuk berkembang. Jiu Lingyun berdiri di samping Yi Tianyun, dengan cemas, "Kakak Yi, aku gugup." Mereka berdua sudah dalam perjalanan ke lokasi penilaian. Dia selalu merasa tidak cukup baik, dia merasa levelnya jauh di bawah rata-rata. Dia sama sekali tidak percaya diri, hampir bisa dipastikan kurangnya kepercayaan dirinya itu berasal dari perlakuan yang diterimanya saat tumbuh dewasa, atau mungkin juga karena perubahan lingkungan yang tiba-tiba yang dia dapatkan dari Istana Giok. "Tenang saja, aku akan menjagamu, berusaha sekuat tenaga, dan percaya pada dirimu sendiri." Yi Tianyun mencoba menyemangati Jiu Lingyun. Dia tidak sering melihat latihan dan penampilan Jiu Lingyun, tetapi dia yakin Jiu Lingyun akan baik-baik saja sendiri. Dia yakin Jiu Lingyun pasti sudah banyak berlatih sendiri. Dia yakin Jiu Lingyun akan berhasil. Jiu Lingyun merasa lega mendengar kata-kata Yi Tianyun sedikit meyakinkannya. Tempatnya sudah penuh sesak dengan murid-murid. Penilaiannya melibatkan cukup banyak murid luar, dan belum lagi kebanyakan dari mereka juga memiliki kekuatan bawaan yang cukup baik. Lihat, Tetua Yi datang bersama seorang wanita. Siapa dia? Bagaimana dia bisa dekat dengan Tetua Yi? Dia pasti mengincar sesuatu dari Tetua Yi, dia pasti memohon untuk mempelajari semacam kemampuan bawaan dari Tetua Yi. Mana mungkin perempuan dari daerah kumuh punya kemampuan bawaan untuk naik pangkat? Apalagi penampilannya jelek sekali. Kudengar dia membawa adik laki-lakinya ke sini demi keselamatan, banyak dari kita juga, tapi tidak adil kalau dia diperlakukan tidak adil, kita semua butuh usaha keras untuk naik pangkat. Banyak murid luar yang merasa jijik dengan hubungan Jiu Lingyun dan Yi Tianyun. Mereka mengira Jiu Lingyun diperlakukan istimewa, dan mulai menyebarkan rumor palsu tentangnya. Yi Tianyun menghela napas, karena tatapan negatif Jiu Lingyun ini. Sungguh memalukan, kenapa mereka bisa begitu iri padanya? Jiu Lingyun bergabung dengan Istana Giok atas rekomendasi Yi Tianyun. Sebagian besar murid sudah mendengar tentang hal ini, dan mereka berpikir, Yi Tianyun bersikap tidak adil kepada murid lainnya. Beberapa menganggap Yi Tianyun memang baik hati, sementara yang lain berpikir orang-orang dari daerah kumuh tidak seharusnya mengotori Istana Giok. Saat mereka melewati murid itu, Jiu Lingyun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendengar rumor palsu tentang dirinya dan Yi Tianyun. Ia terkejut dan sedih mendengar rumor palsu ini, dan mulai merasa rendah diri dan lebih gugup dari sebelumnya. Jangan dengarkan mereka, buktikan saja mereka salah dengan kekuatanmu sendiri. Gunakan kenegatifan mereka sebagai bahan bakar untuk mendorongmu maju. Yi Tianyun tersenyum pada Jiu Lingyun untuk menghiburnya. Aku tahu, Tuan Muda Yi. Jiu Lingyun masih tidak punya keberanian untuk mengangkat kepalanya, takut dengan tatapan tajam yang mungkin diterimanya dari murid lain di sekitarnya. Melihat perkembangan ini, Yi Tianyun segera membawa Jiu Lingyun ke tempat ujian.
dengan sekitar selusin kandidat menunggu. Jumlah kandidat yang sedikit ini sebenarnya normal, karena Jade Palace hanya merekrut wanita, mengingat fakta bahwa wanita sendiri sudah sangat langka di dunia kultivasi, sangat biasa memiliki sejumlah kecil rekrutan untuk Jade Palace. Akan tetapi, meski Jiu Lingyun terus melangkah menuju situs tersebut, rumor-rumor tidak berhenti, malah makin parah. Dia benar-benar membuat semua orang iri padanya. Jika kamu merayu Penatua Yi, bahkan kamu bisa lulus ujian dengan mudah. Apa yang harus kuiri darinya? Jika aku jadi tetua Yi, aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan meminta ibuku untuk datang ke sini, lagi pula dia hanya seorang petani. Jelas Penatua Yi hanya merasa kasihan padanya. Bagaimana mungkin dia memandangnya selain kasihan? Dia sangat kotor, semua pakaiannya usang, tapi dia masih ingin bergabung dengan Istana Giok. Murid-murid luar di sekitar mereka terus berbisik-bisik. Jelas jika mereka tidak takut pada Yi Tianyun, mereka akan berbicara lebih keras. Tidak mengherankan jika mereka mengusir Jiu Lingyun hanya dengan berteriak padanya. Meskipun mereka hanya berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar bagi orang biasa, Yi Tianyun dapat mendengarnya dengan jelas dan lantang. Kultivasinya sudah berada pada level di mana ia dapat mendengar suara kecil dari jauh, membuatnya lebih sulit disergap dari jauh. Yi Tianyun mengedarkan pandangannya ke sekeliling, memeriksa murid luar itu satu persatu, dan menyimpulkan kalau mereka sudah keterlaluan. Mereka pikir karena Jiu Lingyun ada di sini atas rekomendasi Yi Tianyun, dia akan mendapatkan perlakuan istimewa dan lulus ujian dengan mudah terlepas dari hasil yang diperolehnya. Mereka benar-benar salah. Dia tidak akan memperlakukan siapapun secara khusus, dia tidak akan bias. Jika Jiu Lingyun tidak mencapai standar untuk menjadi murid batin, maka dia harus puas menjadi murid lahir. Kalian boleh menjelek-jelekanku sesuka hati, tapi jangan berani-beraninya mengatakan hal buruk kepada kakak Yi. Tiba-tiba, Jiu Lingyun berteriak kepada mereka dengan mata merah. Aku akan membuktikannya kepada kalian, bahwa aku bisa menjadi murid inti dengan kekuatanku sendiri. Kakak Yi tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membungkam kalian semua, tunggu saja. Yi Tianyun tidak menyangka Jiu Lingyun akan membela dirinya sendiri, dia tersenyum. Jelas menjadi gadis pemalu, tidak akan menyelesaikan masalahnya, jadi ini bagus untuk perkembangannya. Ketika mereka melihat Yi Tianyun melihat ke arah mereka semua berhenti berbicara, tetapi ekspresi mereka masih berupa penghinaan dan jijik. Mereka jelas tidak peduli dengan kata-kata Jiu Lingyun. Mereka tidak mempercayai apapun yang baru saja dikatakan Jiu Lingyun. Kamu tidak perlu memperhatikan mereka, justru kamu membutuhkan kenegatifan semacam ini dan menggunakannya untuk menyalurkan kekuatanmu sendiri. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membungkam mereka selain membuktikan kekuatanmu. Yi Tianyun tersenyum pada Jiu Lingyun. Yah! Jiu Lingyun mengepalkan tinjunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Ia harus menunjukkan kekuatannya untuk menutup mulut mereka. Tak lama kemudian, Diakon Liang datang. Diakon Liang adalah diakon yang mengelola murid luar di Istana Giok. Dia sangat menghormati Yi Tianyun karena status Yi Tianyun jauh lebih tinggi darinya. Dia menoleh ke arah Jiu Lingyun yang ada di samping Yi Tianyun. Dia menatap Yi Tianyun, jelas ingin mengatakan sesuatu mengenai Jiu Lingyun, namun sebelum dia bisa berbicara. Tidak ada perawatan khusus, lakukan penilaian dengan standar biasa, dan ikuti pengawasan ketat. Yi Tianyun menatap Diakon Liang dengan wajah serius. Diakon Liang tersenyum pada Yi Tianyun dan mengangguk ringan. Ia juga tidak menyukai perlakuan istimewa karena hubungan. Ia menganggap pengkondisian semacam itu menjijikkan. Baginya, orang-orang yang menggunakan hubungan sebagai dasar untuk bergabung pada dasarnya menyatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki bakat apapun. Ia adalah bukti nyata. Ia tidak diberi perlakuan istimewa apapun, tetapi ia tetap berhasil menjadi murid inti dengan mudah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Istana Giok, karena kelemahannya sendiri, jika tiba saatnya Istana Giok harus membela diri. Setelah bertukar pikiran singkat dengan Yi Tianyun, Diakon Liang memulai penjelasan singkatnya. Ini adalah arai dampak spiritual, yang akan terus-menerus menggunakan serangan yang disebut serangan jiwa. Yang perlu kau lakukan, hanyalah menahan serangan jiwa dari alat ini. Menahan gelombang ke-9 akan memberimu status murid resmi, dan menahan gelombang ke-11 akan memberimu status murid dalam. Untungnya, para kandidat hanya perlu bertahan 2 gelombang lagi untuk dianggap sebagai murid batin. Ia menganggapnya sebagai semacam kemudahan, tetapi ia berpikir bahwa tidak semua orang mampu bertahan setidaknya hingga gelombang ke-6.
Tes ini bertujuan untuk membagi murid menjadi murid resmi dan murid batin berdasarkan kemampuan bawaan mereka. Murid batin, yang memiliki potensi dan kemampuan bawaan yang lebih baik daripada murid lahir, akan difokuskan pada lingkungan pelatihan yang lebih baik. Hanya 9 gelombang kali ini, kukira mereka akan memaksa gelombang ke-13 atau ke-14. Dampak gelombang ke-13 atau ke-14? Jangan bodoh, kamu bahkan hampir tidak bisa melakukan 10 gelombang. Ya, kultivasi spiritual jauh lebih sulit daripada kultivasi tubuh. Saya ingat dahulu kala seseorang berhasil bertahan sampai gelombang ke-13. Murid itu berbicara tentang penilaian sebelumnya dan beberapa rumor tentangnya, dan tidak dapat mempercayai bahwa mereka mendapat kemudahan seperti itu untuk menjadi murid batin. Ya, memang ada identifikasi kemampuan bawaan tingkat tinggi untuk penilaian ini. Aku sendiri berhasil bertahan hingga gelombang ke-13. Sekarang aku telah bergabung dengan pelataran dalam, standar pelataran dalam jauh lebih maju dari ini. Diakon Liang berkata dengan sabar. Meskipun standar murid dalam untuk saat ini adalah gelombang ke-11, jika kau bisa bertahan lebih dari dampak gelombang ke-13, itu akan baik untuk masa depanmu, dan kau pasti akan mendapatkan perhatian para tetua karenanya. Setelah ia selesai menjelaskan, seluruh kandidat tercengang. Mereka bisa menarik perhatian orang yang lebih tua jika mampu menahan gelombang ke-14? Sungguh menggoda. Yi Tianyun tersenyum. Ujian ini untuk menilai kekuatan spiritual murid. Jika murid tersebut dapat bertahan hingga gelombang dampak ke-14, itu berarti mereka memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, sehingga mereka memiliki potensi tinggi dalam segala hal untuk masa depan mereka. Sekarang, setelah beberapa saat, dia menjadi sedikit bersemangat. Dia tidak tahu potensi Jiu Lingyun, karena dia tidak pernah menemani Jiu Lingyun berlatih, seberapa jauh dia bisa melangkah? Bab 75. Bakat. Tidak masalah, percayalah pada dirimu sendiri, aku tahu kamu bisa melakukannya. Yi Tianyun mengangguk setelah menyemangati Jiu Lingyun. Kakak Yi, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Jiu Lingyun dengan nada meyakinkan. Ia tidak bisa mempermalukan Yi Tianyun yang telah membantunya sejauh ini. Ia telah bekerja keras untuk membalas budinya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke tempat penilaian. Yi Tianyun menatap punggungnya dan mengangguk ringan. Ujian dilakukan dengan beberapa murid mengerjakan ujian sekaligus, beberapa murid lainnya masih menunggu di luar. Setelah 1 atau 2 gelombang paling lama dia akan tumbang. Untuk menjadi murid resmi seseorang harus bertahan sampai gelombang ke-9. Sepertinya itu jalan yang panjang untuknya hahaha. Dia akan diterima sebagai murid resmi, karena dia dekat dengan tetua Yi, kita lihat saja nanti. Ya, haruskah kita bicara dengan tetua Yi juga? Lupakan saja, aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk bergabung dengan Jade Palace. Mereka mengira ini semacam kisah Cinderella, mereka mengira karena Jiu Lingyun dekat dengan Yi Tianyun maka dia akan mendapat perlakuan istimewa, dan kehidupannya di Jade Palace akan seperti Cinderella bertemu pangeran di istana. Tak lama kemudian, penilaian dimulai. Setelah sinyal dari Diakon Liang, gelombang spiritual diledakkan ke arah para murid satu demi satu. Tidak ada murid yang gugur di gelombang pertama. Terjatuh di gelombang pertama sungguh memalukan. Setelah gelombang kedua, sama seperti gelombang pertama, tidak ada seorang pun yang jatuh, termasuk Jiu Lingyun. Tidak ada hal istimewa yang terjadi hingga gelombang keempat, banyak murid luar mulai berjatuhan, dan Jiu Lingyun masih berdiri teguh. Gelombang kelima dan keenam semakin banyak murid yang tumbang, dia masih berdiri tegak, ini mengagetkan semua orang terutama yang sudah tumbang dan yang mengejeknya, bagaimana Jiu Lingyun bisa sekuat ini meskipun dia berasal dari daerah kumuh? Setelah gelombang ke-7 dan ke-8, Jiu Lingyun masih bertahan. Dan sekarang Jiu Lingyun sudah berada di gelombang ke-9, yang merupakan standar murid resmi. Dia pasti tidak akan berhasil melewati gelombang ke-9. Tapi tentu saja sekali lagi mereka salah. Jiu Lingyun dengan mudah melewati gelombang ke-9, dan hanya tersisa 3 murid lain yang berhasil bertahan. Ini berarti dia lulus penilaian, dan menjadi salah satu dari 4 murid. Namun, penilaian masih berlangsung. Mereka yang mengejeknya tak dapat berkata apa-apa lagi, mereka pikir penampilannya adalah standar keahliannya, mereka salah besar. Namun, ini belum berakhir. Setelah gelombang ke-9 berakhir, gelombang ke-10 dimulai, dan dia masih bertahan, seperti pohon besar, dalam menghadapi badai yang datang. Pada gelombang ke-11, dialah satu-satunya murid yang tersisa. Tak usah dikatakan bahwa tingkat murid luar, secara keseluruhan tidaklah tinggi.
Itulah mengapa sulit untuk menjadi murid resmi dan murid dalam karena kekuatan rohani mereka tidaklah begitu tinggi pada awalnya. Jadi terserah mereka untuk berlatih keras untuk penilaian seperti ini. Lumayan. Yi Tianyun terkesan. Para penonton dan murid-murid luar lainnya tercengang oleh kekuatannya. Setelah berdiri tegak, mereka menatap Jiu Lingyun yang masih berdiri tegap, tak percaya. Apakah ini kekuatan seseorang yang hanya mengandalkan hubungan untuk naik pangkat? Tentu saja tidak, kekuatannya memang nyata. Mencapai gelombang ke-11 bukan prestasi kecil, celoteh di kursi penonton sudah hilang, itu sudah bisa diduga, mereka tidak bisa meragukan kekuatannya sekarang karena dia sudah sejauh ini. Tapi ini belum berakhir. Jiu Lingyun sudah hampir mencapai batasnya, tetapi dia masih bertahan. Namun, pada gelombang ke-12, dia akhirnya jatuh. Tahan terhadap 11 gelombang. Hasil impresif ini membuat penonton terdiam. Ia tidak menciptakan rekor baru, tetapi ia membuktikan kekuatannya sendiri dan benar-benar mengalahkan yang lain. Setelah melihat ini, jika masih ada yang mengejeknya, mungkin matanya buta, kata Yi Tianyun, dan hasilnya cukup mengejutkan, bahkan untuk Yi Tianyun. Dia tidak menyangka jiwa Jiu Lingyun sekuat ini. Jiwanya memang kuat, meskipun perbedaannya dengan kultivasinya cukup jauh. Namun, banyak orang hanya berfokus pada kultivasi. Basis kultivasi Jiu Lingyun baru mencapai pemurnian tubuh ketiga, tetapi bukan berarti tingkat kekuatan spiritualnya rendah. Memang benar dia bergabung dengan Istana Giok atas rekomendasi Yi Tianyun. Rasanya tidak adil. Tapi bukan berarti dia tidak punya kekuatan untuk mendukungnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, justru Yi Tianyun yang merekomendasikannya ke Istana Giok. Pada dasarnya selama mereka punya keterampilan yang cukup, tidak masalah jika mereka bergabung dengan Jade Palace melalui rekomendasi. Itu akan menguntungkan dalam jangka panjang bagi Jade Palace. Ya, siapa bilang dia lemah dan merayu tetua Yi untuk naik ke jalannya? Dia benar-benar berbakat. Dia benar-benar berbakat. Apa dia benar-benar dari daerah kumuh? Kurasa tidak ada orang dari daerah kumuh sekuat ini. Siulan mengejek pun berubah menjadi sorak-sorai, karena Jiu Lingyun sudah memenuhi syarat menjadi murid dalam. Saat itu, Jiu Lingyun sudah meninggalkan lapangan, ia bergegas dan melompat ke pelukan Yi Tianyun tanpa berpikir panjang. Ia berseru, "Kakak Yi, aku berhasil, aku berhasil." Dia menangis, melepaskan semua emosi yang tertahannya. Dia tidak mengecewakan Yi Tianyun, dia bahkan menjadi yang terbaik di antara murid-murid yang mengikuti penilaian. Aku tahu kamu bisa melakukannya kalau kamu mau berusaha. Yi Tianyun mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Dia bisa merasakan hal ini, ketika semua orang meremehkannya, dia berhasil meraih kemenangan dan membuktikan bahwa mereka salah. Saat dia menyadari dirinya ada dalam pelukan Yi Tianyun, dia tersipu dan menjadi gugup. Yi Tianyun tidak keberatan, dia menepuk kepalanya, berkata sambil tersenyum. Selama telah bergabung dengan Jade Palace, kali ini kamu secara resmi menjadi salah satu dari kami dengan kekuatanmu sendiri. Jiu Lingyun mengangguk dan berkata, "Kakak Yi, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hasil usahamu sendiri," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Bab 76, memulai. Penampilan Jiu Lingyun membuat semua orang terkesima, tak seorang pun menyangka Jiu Lingyun akan mencapai level itu. Sekarang ia bisa langsung bergabung dengan murid batiniah, dan hanya ia yang mampu bergabung dengan murid batiniah dalam penilaian ini. Semua orang yang menjelek-jelekannya sebelumnya menundukkan kepala. Mereka jelas malu karena telah melecehkannya, dan tidak bisa tampil sebaik dirinya. Penampilannya ini membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak bergabung dengan Jade Palace karena hubungannya dengan Yi Tianyun, tetapi dia bergabung dengan Jade Palace dengan kekuatannya sendiri. Yi Tianyun sama terkejutnya dengan yang lain. Ia tidak menyangka Jiu Lingyun bisa masuk ke dalam murid dalam dengan begitu mudahnya. Quest tersembunyi selesai. Pelatihan awal Saintes. Hadiah. 50.000 XP, 50 kebaikan Jiu Lingyun, 30 prestise. Notifikasi sistem tiba-tiba muncul, membuat Yi Tianyun sedikit terkejut. Ia membaca notifikasi itu, dan menjadi bingung. Ia tidak tahu apa-apa tentang seorang saintes, apalagi misi untuk melatihnya. Apakah Jiu Lingyun seorang suci? Yi Tianyun menatap Jiu Lingyun dan bertanya langsung, "Lingyun, apakah kamu seorang saintes?" "Hah? Apa itu saintes?" Jiu Lingyun bingung dengan pertanyaan Yi Tianyun, dia tidak mengerti pertanyaannya. "Bolehkah aku tahu tentang orang tuamu?" tanya Yi Tianyun. "Aku tidak pernah mengenal orang tuaku seumur hidupku."
Aku tinggal bersama adik laki-lakiku di daerah kumuh sejak kecil, dan hanya itu yang ku tahu. Jiu Lingyun bercerita sedikit tentang masa lalunya dengan wajah yang masih sedikit bingung, tetapi ia tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan, seolah-olah ia tidak peduli dengan orang tua atau tidak. Lalu adik laki-lakimu, bukankah dia saudara kandungmu? Tanya Yi Tianyun. Adik laki-lakiku bukan adik kandungku, ya. Bagaimana kau tahu dia bukan adik kandungku? Tanya Jiu Lingyun. Hanya tebakan, jangan khawatir. Yi Tianyun berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh, dan berhenti bertanya, tetapi dia punya teori dalam benaknya. Jadi, Jiu Lingyun mungkin seorang saintes, tapi sekte mana yang akan mengabaikan seorang saintes? Sepertinya, kemampuan bawaan Jiu Lingyun sudah berkembang, dia tidak memecahkan rekor baru dalam penilaian ini, tapi dilihat dari kultivasinya, kemajuannya jelas di luar grafik. Sebagai permulaan, penilaian ini mengharuskan murid yang ingin berpartisipasi, setidaknya mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Artinya, Jiu Lingyun sudah berada di level ini, dan dia baru saja tiba di Istana Giok. Jadi, dia baru saja memulai kultivasinya. Sungguh menakjubkan dia sudah mencapai level ini. Kau bisa saja memasuki reruntuhan kuno penyelaman surga, jika kultivasimu sedikit lebih tinggi. Yi Tianyun menjadi sangat tertarik. Jika ia bisa membantu Jiu Lingyun berkultivasi lebih cepat, tak diragukan lagi, ia bisa menjadi seorang saintes. Jika ia mendapatkan misi ini, hadiah luar biasa menantinya, ia yakin akan hal itu. Ini tentu saja merupakan jenis quest yang spesial. Tidak, aku sangat senang bisa bergabung dengan Istana Giok. Aku baru saja menjadi murid. Jika aku mengambil kesempatan untuk memasuki runtuhan kuno Heavens Immersing, pasti akan ada lebih banyak rumor yang beredar. Jiu Lingyun menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa berpartisipasi dalam runtuhan kuno Heavens Immersing ini bukanlah tugasnya. Bahkan jika ia memenuhi syarat dalam hal tingkat kultivasi, ia mungkin tetap akan menolak tawaran itu. Ia tidak ingin merepotkan Yi Tianyun. Ini bukan tempat untuk merendahkan diri, kemampuan bawaanmu sangat bagus. Kau sudah membuktikan diri, tapi kultivasimu belum sampai di sana. Jangan khawatir, masih banyak kesempatan di masa depan bagimu untuk memasuki runtuhan, teruslah berlatih keras dan buat aku bangga. Yi Tianyun tersenyum pada Jiu Lingyun. Ia harus membantu Jiu Lingyun berkultivasi, ia sangat senang dengan gelar saintes. Sistem ini pasti tidak akan menipunya, ini jelas merupakan hidden quest. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Jiu Lingyun, ia membiarkan Jiu Lingyun mengurus hal-hal lain yang dibutuhkannya. Tentu saja, Jiu Lingyun perlu menyelesaikan beberapa urusan formal terlebih dahulu, agar ia bisa resmi menjadi murid batin. Tak lama kemudian, waktu untuk memasuki runtuhan kuno Heavens Immersing akhirnya tiba. Istana Giok telah memilih dan mengorganisir 8 murid terbaik untuk masuk, dan Qin Sue, orang yang menemani Yi Tianyun ke Kota Angin, juga termasuk di antara mereka. Heavens Immersing Ancient Ruins akan segera dibuka. Yi Tianyun bertanya pada Shi Sueun di istana. Ya, kali ini kalian akan menemani para peserta dengan tetua agung yang bertanggung jawab. Kali ini aku tidak perlu pergi, aku akan tinggal di Istana Giok, kata Shi Sueun. Jika Yi Tianyun dan Shi Sueun pergi bersamaan, istana akan sangat rentan, dan akan merepotkan jika sekte Wing tiba-tiba menyerang saat itu. Istana Giok juga perlu menemani peserta mereka untuk memasuki reruntuhan. Akan sangat buruk jika peserta disergap oleh sekelompok orang serakah yang ingin masuk juga. Tidak masalah, tapi kalau sekte Wing datang menyerang, berhati-hatilah. Yi Tianyun khawatir. Jangan khawatir, kalau sampai terjadi, kita akan mengandalkan tetua tertinggi, mereka pasti tidak akan kesulitan, sekte Wing. Kita masih punya trik. Shi Sueun mencoba menenangkan kekhawatiran Yi Tianyun. Yi Tianyun sedikit lega. Dia benar-benar menyelesaikan masalah ini dengan sekte Wing dan membasmi mereka semua, sehingga mereka tidak bisa lagi menyerang Istana Giok. Namun, itu akan sulit dan memakan waktu, karena wilayah sekte Wing sangat jauh dari sini, dan memasuki wilayah mereka juga tidak akan mudah. Kultivasi Yi Tianyun memang cukup tinggi, tetapi bukan berarti ia bisa masuk dan keluar wilayah musuh dengan mudah. Memang ia bisa mendapatkan XP di sepanjang perjalanan, tetapi itu tidak akan cukup, karena wilayah mereka hanya memiliki monster iblis biasa, yang berarti monster itu sendiri tidak akan memberikan XP yang cukup untuknya. Baiklah, kalau ada masalah, kamu harus segera memberitahuku. Yi Tianyun menyuarakan kekhawatirannya. Siapapun yang berani menyentuhmu, tidak akan pernah hidup sampai hari esok. Apa yang kau harapkan?
Mereka pasti akan datang kapanpun ada kesempatan. Mana mungkin orang-orang tua itu akan diam saja. Si Suyun berbicara sambil tersenyum tipis. Kau harus pergi sekarang, kita tidak ingin terlambat di hari penting ini. Jangan khawatirkan aku sekarang. Baiklah, baiklah, aku pergi dulu. Sayang sekali aku tidak bisa masuk, haha. Kata Yi Tianyun sambil tertawa kecil. Kultivasimu sudah terlalu tinggi untuk dimasuki. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Si Suyun menatap Yi Tianyun dan berkata, jangan kecewa dengan reruntuhan itu, lagi pula tidak ada yang istimewa di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa hal yang sebenarnya dikhawatirkan Yi Tianyun adalah misi utamanya sendiri. Baiklah, aku pergi dulu, Bibi. Sampai jumpa nanti. Saat dia sampai di pintu gerbang istana, sang tetua sudah menunggunya. Tetua kedua juga ada di sana, tampak bangga pada muridnya yang sombong, karena jumlah kuota yang meningkat, dia akhirnya bisa tenang sekarang, karena dia bisa memberikan muridnya kesempatan untuk memasuki runtuhan. Karena tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, mereka pun masuk ke dalam kendaraan pengangkut yang telah ditentukan, dan berangkat, menuju Heavens Immersing Ancient Ruins. Setelah beberapa hari di jalan, mereka akhirnya sampai di dekat pintu masuk keruntuhan. Yi Tianyun dapat melihat barisan pegunungan yang sangat panjang, sejauh mata memandang. Di sisi gunung, ia dapat melihat banyak kereta kuda yang membawa orang-orang dari sekte lain telah tiba, dan mereka semua berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, tampaknya sedang berdiskusi serius. Saat Yi Tianyun dan kelompoknya semakin dekat, ia dapat melihat gerbang megah reruntuhan kuno Heavens Immersing. Reruntuhan kuno Heavens Immersing ini dibangun di dalam pegunungan. Gerbang itu sendiri terletak di tengah pegunungan. Strukturnya sendiri tampak sangat kuno, dan Yi Tianyun dapat merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari dalam gerbang. Getaran yang ia dapatkan dari aura kuat yang terpancar dari reruntuhan itu, bagaikan aura naga kuno, tua dan sangat kuat, hampir purba. Ia sampai pada kesimpulan bahwa reruntuhan itu sudah ada sejak lama. Reruntuhan ini sendiri memiliki cara masuk yang khusus, selain membutuhkan tingkat kultivasi tertentu, juga membutuhkan token khusus untuk masuk. Token tersebut memiliki jumlah tetap setiap kali gerbang dibuka, dan itulah alasan di balik kuota yang diperebutkan setiap faksi. Karena tanpa token ini, seseorang tidak dapat memasuki reruntuhan meskipun mereka memiliki kultivasi yang diperlukan. Ini reruntuhan kuno surga yang terendam? Sekarang bagaimana aku bisa masuk? Tanya Yi Tianyun, ia tak pernah menyerah untuk menyelesaikan misi utamanya. Bab 77. Pergi. Ketika Yi Tianyun turun dari kereta, dia melihat beberapa sosok yang baru saja datang. Mereka semua individu berpengaruh, tetapi mereka berasal dari fraksi tingkat kedua, fraksi tingkat ketiga, atau lebih tinggi, tidak akan berpartisipasi, karena ini tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa, karena mereka memiliki alternatif yang lebih baik. Bagi fraksi tingkat kedua, ini sangat menggoda. Kedatangan mereka langsung menjadi pusat perhatian. Istana Giok, faksi yang mampu mengusir 3 faksi besar yang menyerbu mereka. Perwakilan faksi di sekitar Yi Tianyun bereaksi berbeda-beda terhadap kedatangan mereka, ada yang terkejut, ada pula yang takjub. Jade Palace hanyalah fraksi tingkat pertama, tetapi mereka mampu melakukan hal sebesar itu, apakah tetua mereka yang terpencil membantu mereka? Yang tidak mereka ketahui, adalah orang yang menggerakkan ketiga faksi ini dan membunuh pemimpin sekte mereka, tidak lain, adalah Yi Tianyun. Hal itu wajar, karena Si Suyun merahasiakan informasi ini. Yang mengetahuinya hanya beberapa orang dari Istana Giok, jadi tidak ada satupun dari faksi tingkat kedua ini yang mengetahui kekuatan Yi Tianyun. Bersikap rendah hati jauh lebih baik dalam situasi ini, jadi mereka tidak tahu apapun tentang Yi Tianyun. Setelah berita kemenangan Istana Giok tersebar, faksi-faksi ini sedikit menghormati Istana Giok, setidaknya mereka menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang. Itulah sebabnya faksi lain enggan campur tangan. Dan setelah kekalahan mereka, Sekte Wing tidak akan menyerang dalam waktu dekat, karena mereka tahu betapa kuatnya Yi Tianyun. Pada dasarnya hanya fraksi tingkat kedua yang ada di sini, tidak ada fraksi tingkat pertama. Yi Tianyun melirik jumlahnya cukup banyak, dan jumlah kuota setiap faksi ditentukan oleh pengaruh sekte. Semakin besar pengaruhnya, semakin banyak kuota yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, jumlah anggota gabungan setidaknya 30-40 orang, sehingga cukup ramai di sana. Namun, Istana Giok memiliki kuota 8 orang, yang jelas merupakan keuntungan bagi mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Istana Giok adalah sekte paling berpengaruh di sini,
meskipun mereka hanyalah fraksi tingkat pertama. Dilihat dari kultivasinya, kebanyakan dari mereka berada di sekitar tingkat kelima pemurnian roh, dan yang lebih tinggi, mencapai tingkat ke-8 pemurnian roh. Tak satu pun dari mereka berada di tingkat ke-9 atau lebih tinggi, mungkin mereka sengaja menunggu runtuhan kuno Heavens Immersing terbuka untuk terobosan. Mendapatkan pengalaman di Heavens Immersing Ancient Ruins sebelum mencapai tahap kondensasi inti sangatlah ideal. Yang terpenting adalah mereka bertemu dengan Heavens Immersing Ancient Ruins ini, lalu mengikuti Smelting Trial. Istana Giok kami memang kasus istimewa, seringkali hanya fraksi tingkat kedua yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Tetua Agung menjelaskan selanjutnya, kami adalah fraksi tingkat pertama, tetapi dalam hal kekuatan, kami sudah melampaui rata-rata fraksi tingkat kedua. Itu hanya karena jumlah murid kami tidak banyak, kalau tidak, kami pasti sudah menjadi fraksi tingkat kedua. Yi Tianyun mengangguk, Istana Giok adalah kasus khusus karena hanya menerima kultivator wanita, itulah alasan mereka tidak memiliki banyak murid. Tuan Istana Shi tidak datang kali ini. Tanya seseorang, ternyata Master Sekte Huan. Ketika ia tidak menemukan Shi Suiyun di antara kerumunan, ia hanya bisa mendesah dalam hati. Ia pria yang tampan dan dari penampilannya, kultivasinya tak bisa diremehkan. Ternyata Tuan Istana Shi ada urusan, jadi dia tidak bisa datang. Akulah yang bertanggung jawab kali ini, kata Tetua Agung, karena Shi Suiyun memang mempercayakan semuanya padanya. Kudengar 3 faksi besar menyerang Istana Giok, tetapi berakhir dengan kerugian besar. Leluhur tuamu sungguh luar biasa, kata Master Sekte Huan. Yah, leluhur tua kita jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, kata Tetua Agung sambil tersenyum tipis. Meskipun Istana Giok hanya fraksi tingkat pertama, fondasinya tidak tergoyahkan. Dia sengaja mengatakan bahwa tetua Istana Giok tak terkalahkan dengan lantang, sehingga semua orang di sini berpikir Istana Giok sangat kuat jika mereka serius. Dan itu benar-benar menarik minat semua orang. Sepertinya ketiga faksi itu benar-benar kurang beruntung ketika mereka membuat musuh dari Istana Giok. Master Sekte Huan tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Namun sepertinya obrolan kecil mereka harus berakhir di sini, karena Heavens Immersing Ancient Ruins akan segera dibuka. Ledakan. Tiba-tiba seluruh pegunungan berguncang, seperti terjadi gempa bumi. Meskipun mereka ingin mengobrol lebih lama, sepertinya ini bukan saatnya untuk basa-basi. Pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan kepada semua orang kekuatan luar biasa dari dalam yang membuat mereka terdiam. Pintunya hampir terbuka. Semua orang berkerumun di depan gerbang, begitu gerbang terbuka semua orang langsung berhamburan masuk. Ada waktu tertentu untuk Heavens Immersing Ancient Ruins dibuka, yaitu pada bulan Juli, setiap 3 tahun sekali. Jika melewatkannya, Anda harus menunggu 3 tahun lagi. Itulah sebabnya semua orang sudah ada di sini sebelum dibuka. Melihat pemandangan di depannya, Yi Tianyun merasa kesal. Dia tidak bisa masuk hanya karena kultivasinya terlalu tinggi. Saat pintu terbuka penuh, cahaya terang menutupi mata mereka. Pergi! Seseorang segera bergegas masuk sambil membawa sebuah token, dan dia melewati lapisan cahaya yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam. Jade Palace juga sudah siap untuk digunakan. Yi Tianyun tiba-tiba teringat sebuah ide. Ia segera berkata kepada Tetua Agung, bisakah kau memberiku 1 token, biarkan aku mencoba masuk. Seperti biasa Yi Tianyun tidak pernah mendengarkan orang lain meskipun dia sekarang adalah tetua Istana Giok. Sepertinya kau masih belum menyerah, ayo, habisi dirimu. Tetua Agung menyerahkan salah 1 token kepadanya. Yi Tianyun menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, kalau begitu aku akan mencobanya. Segera setelah mengambil token, dia berjalan melewati pintu masuk. Tetua Agung mengira dia tidak akan bisa masuk, tetapi ternyata dia berhasil masuk. Bagaimana ini mungkin? Tetua Agung terkejut setelah melihat Yi Tianyun melewati lapisan cahaya ganda. Kultivasi Yi Tianyun tidak memenuhi persyaratan, bagaimana mungkin? Seketika, Tetua Agung mengulurkan tangannya melalui pintu masuk, namun tangannya pun tidak dapat menembusnya. Aneh, batasannya berfungsi dengan baik. Penatua Agung mengerutkan kening, lalu berkata kepada murid-murid di samping, berikan token kalian padaku, biar aku coba. Disiplin segera menyerahkan token kepadanya. Setelah Tetua Agung mengambilnya, dia mencoba masuk sekali lagi tetapi tetap tidak berhasil. Aneh. Tetua Agung terkejut. Yi Tianyun yang berada di inti kondensasi bisa masuk dengan baik. Bab 78. Pencarian kesalahan. Tetua Agung tersentak melihat kejadian ini,
dia bahkan mencoba masuk dan gagal. Namun Yi Tianyun hanya berjalan santai masuk tanpa kesulitan apapun. Apa? Apa yang terjadi? Ini aneh sekali, tanya Tetua Agung dengan wajah terkejut. Penatua Yu, apa kau tidak tahu kalau kau tidak bisa masuk dengan tingkat kultivasimu? Master Sekte Huan menatap Tetua Agung, jelas bingung. Orang lain yang melihat tindakan Tetua Agung itu juga menatapnya dengan aneh. Jelas mereka mengira Tetua Agung itu juga mencoba masuk, seolah-olah dia tidak tahu tentang aturan reruntuhan itu. Banyak orang mengira bahwa Tetua Agung Yu agak lupa dengan aturan, tetapi itu tidak mungkin. Jangan pedulikan aku hanya sedang bereksperimen dengan beberapa teori. Tetua Agung masih bingung, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Ia tidak ingin mengatakan apapun tentang keadaan Yi Tianyun. Ia tidak ingin mempermasalahkannya. Ini jelas hal yang baik untuk Istana Giok, tetapi agak tidak adil bagi faksi lain. Namun kenyataannya, bahkan jika Yi Tianyun memasuki reruntuhan, itu tidak masalah, karena dalam benak Tetua Agung Yu, kultivasi Yi Tianyun sudah terlalu tinggi, dan ia tidak bisa berbuat banyak di sana. Setelah dia menenangkan diri, dia melirik murid lainnya dan berkata, "Kalian semua harus masuk, ikuti Yi Tianyun, mengerti?" Dipahami. Mereka semua masuk satu persatu, sedikit terkejut juga, karena mereka juga melihatnya. Sebagai murid inti, mereka sudah tahu seberapa tinggi kultivasi Yi Tianyun. Jadi mereka juga sedikit bersemangat. Dengan bantuan Yi Tianyun di dalam, pasti akan menguntungkan mereka, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Seorang murid yang memberikan tokennya kepada Yi Tianyun merasa sedikit putus asa. Ia melewatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno Heavens Immersing. Tetua Agung Yu melihatnya dan berkata, "Jangan khawatir, istana akan memberimu kompensasi untuk ini saat kita kembali." Tetua Agung mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, menghiburnya. Murid itu mengangguk, jelas mengerti bahwa meskipun ia tidak mendapatkan kompensasi, ia mungkin tidak bisa mengatakan apa-apa, karena itu bukan haknya sejak awal. Dalam benaknya, Yi Tianyun lebih pantas mendapatkan kesempatan ini daripada dirinya, ia berhasil mengusir 3 faksi besar sendirian. Di dalam surga yang menyelami reruntuhan kuno. Ketika Yi Tianyun berhasil memasuki reruntuhan, ia sendiri kebingungan. Apa yang terjadi? Apakah ini bug? Atau misi utamaku memungkinkan aturan itu diabaikan? Yi Tianyun bertanya-tanya, ia berpikir, 2 alasan inilah yang mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa ia bisa memasuki reruntuhan. Lagi pula, main quest, seperti namanya, adalah quest yang sangat penting. Mustahil dia tidak bisa masuk untuk menyelesaikannya. Tidak peduli apapun alasannya, sekarang dia sudah berada di dalam, yang perlu dia lakukan hanyalah menyelesaikan pencariannya. Bagus, sekarang aku bisa menyelesaikan misi utamaku. Yi Tianyun menjadi bersemangat untuk menyelesaikan misi utamanya. Misi utama, menempati surga, menenggelamkan reruntuhan kuno. Hadiah, 100.000 XP, 10.000 poin gila, pedang keabadian, alat suci, kendali langit, reruntuhan kuno yang terendam. Hadiah yang bisa dia dapatkan dengan menyelesaikan misi ini sungguh menggiurkan, terutama senjata dan hak untuk mengendalikan Heavens Immersing Ancient Ruins. XP dan poin gilanya tidak terlalu penting saat ini. Setelah kembali tenang, ia mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya, dan mulai mengamati reruntuhan kuno yang terbenam di langit. Heavens Immersing Ancient Ruins, sesuai namanya, adalah tempat dengan atmosfer yang begitu berat, seolah langit-langitnya akan runtuh menimpa kepalanya. Tekanan tinggi datang dari atas, siap menghancurkannya. Bangunan-bangunan di sekitarnya retak-retak, dan beberapa pilar batu telah runtuh. Jelas bahwa tempat ini telah terkikis oleh waktu. Sehebat apapun kemampuan seseorang, jelas tak seorang pun dapat menghentikan pengaruh waktu. Dari apa yang terlihat di sini, dia cukup yakin tidak ada harta karun yang sepadan untuk dicari. Reruntuhan itu tampak seperti bekas penjarahan. Dahulu kala, reruntuhan kuno Heavens Immersing ini memang menyimpan banyak harta karun, tetapi seiring berjalannya waktu, pasti orang-orang yang datang ke sini telah menemukan harta karun tersebut dan mengambilnya satu persatu. Namun, sejak awal, tujuan Yi Tianyun di sini bukanlah untuk menemukan harta karun. Kekuatan spiritual di tempat ini jelas terkonsentrasi, setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Tidak heran jika tempat ini menjadi tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Pasti ada semacam mekanisme untuk memusatkan kekuatan spiritual di tempat ini. Tempat ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dibandingkan dengan di luar. 1 hari berkultivasi di sini,
sama dengan 1 minggu berkultivasi di luar. Yi Tianyun mengangguk penuh semangat, ia bertanya-tanya, apakah pencipta tempat ini pasti sangat kuat, hingga mampu menciptakan mekanisme semacam ini juga. Penatua Yi, bagaimana kamu bisa masuk? Qin Sue bertanya pada Yi Tianyun, saat dia memasuki reruntuhan. Pada kenyataannya, murid lainnya masuk satu persatu, dan setelah mereka melihat Yi Tianyun, mereka tidak bisa tidak menatapnya dengan aneh. Yi Tianyun mengangkat bahunya dan berkata, aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya, aku hanya mencoba masuk dan disinilah aku. Dia tidak mengatakan alasan sebenarnya, dan memutuskan untuk membuat ini terlihat seperti suatu kebetulan besar. Kamu Yi Tianyun. Seorang pria tiba-tiba masuk dan menatap Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Yi Tianyun juga menatapnya. Kultivasinya sudah sangat kuat dibandingkan dengan murid-murid lain, dia sudah berada di puncak alam pemurnian roh. Jelas bahwa dengan level seperti ini, dia seharusnya sudah menjadi diaken di sektenya. Tidak adil baginya untuk juga memasuki reruntuhan, tetapi itu juga berlaku untuk dirinya sendiri, jadi dia memilih untuk tidak mengungkapkan pikirannya. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya berasal dari sekte yang sama dengan Master Sekte Huan, yaitu Sekte Magnificent. Rasanya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Liang Feng mengamati Yi Tianyun lebih dalam dan merasa tertarik saat melihat dagu Yi Tianyun. Sudah kuduga, kau Yi Tianyun. Aku melihatmu dari jauh, tapi aku tidak yakin. Setelah melihat lebih dekat, tak diragukan lagi kau Yi Tianyun. Orang yang ada di daftar buronan itu. Seorang kultivator lain datang dan mengenali Yi Tianyun. Kali ini seorang kultivator pemurnian roh tingkat ke-9 datang, dan dia adalah Yong Cheng dari Sekte Apro-Aching. Pantas saja mereka langsung mengenalinya. Mereka sudah melihat daftar buronan Yi Tianyun dengan hadiah besar yang menyertainya. Tapi setelah Wind Pavilion kalah, siapa yang akan memberikan hadiah itu sebagai gantinya? Jadi, poster buronan itu pada dasarnya tidak relevan sekarang. Kepala penguasa Paviliun Angin juga sudah terbunuh. Bahkan jika aku, apa yang kalian inginkan? Yi Tianyun menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku hanya penasaran, itu saja. Aku baru saja mendengar bahwa kau sangat kuat. Kau membuat keributan besar di Paviliun Angin dengan membunuh Liang Tiancheng. Itu menyebabkan banyak masalah, tetapi tampaknya Istana Giok akhirnya membantumu menyelesaikannya. Liang Feng menggelengkan kepalanya dan kembali menatap Yi Tianyun sambil menyeringai. Lain kali kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri, berhentilah berdiri di belakang sekelompok wanita untuk menyelamatkan dirimu. Liang Feng selalu memandang rendah Yi Tianyun dengan jijik. Ia memiliki hubungan baik dengan Liang Tiancheng dari Paviliun Angin. Ia tidak menyangka Yi Tianyun bisa membunuh Liang Tiancheng. Ia pasti sudah menghabisi Yi Tianyun di sana, jika murid Istana Giok itu tidak ada. Setelah Liang Feng mencaci maki Yi Tianyun, Qin Sue tak kuasa menahan amarahnya menggantikan Yi Tianyun. Apa yang kau bicarakan? Yi Tianyun sudah. Dia tidak bergantung pada wanita untuk menyelesaikan masalahnya, berhenti bicara omong kosong. Dan Liang Tiancheng mati karena kebodohannya sendiri, bukan hanya dia bodoh, tapi juga babi menjijikkan. Qin Sue hampir membocorkan status Yi Tianyun. Jika orang-orang tahu bahwa Yi Tianyun telah menjadi tetua di Istana Giok, segalanya akan menjadi lebih rumit. Dengan tingkat kesukaannya yang cukup tinggi terhadap murid Jade Palace, jika ada yang menjelek-jelekkan dia mereka akan membelanya. Hei, kau baru saja membiarkan wanita itu berbicara untukmu, apa kau baik-baik saja? Kau bahkan tidak bisa berbicara untuk dirimu sendiri. Liang Feng berbicara kepada Yi Tianyun dengan nada meremehkan, mencoba memprovokasinya lebih jauh. Bukan berarti Yi Tianyun tidak ingin menanggapinya, tetapi lebih seperti dia tidak peduli padanya. Menurutnya, Liang Feng seperti monyet, melompat-lompat berusaha menarik perhatiannya. Ia jelas tidak ingin mengotori tangannya dengan merendahkan diri ke level Liang Feng. Ia hanya ingin menjelajahi reruntuhan ini dan menyelesaikan misi utamanya sejak awal, jadi jika bisa, ia ingin menyelesaikannya dengan cepat, dan untuk itu ia ingin menghindari masalah apapun, terutama masalah dari si idiot ini. Aku tidak tertarik padamu, itu saja. Yi Tianyun bahkan tidak melihat ke arah Liang Feng saat dia berbicara dan terus berjalan masuk. Mendengar pernyataan Yi Tianyun, Liang Feng merasa sangat terhina. Ia tidak menyangka Yi Tianyun tidak akan terpancing, Yi Tianyun bahkan tidak meliriknya. Ia menatap Yi Tianyun dengan niat membunuh, tetapi ia tidak ingin menghadapi Yi Tianyun yang sudah terkurung di Istana Giok. Bab 79. Tablet Batu Uji Peleburan.
Kukira kaulah yang membantai seluruh paviliun angin sendirian. Sekarang kau mengabaikannya dengan bilang tidak tertarik? Pengecut, kata Liang Feng dingin. Pengecut di sini tidak lain adalah kamu. Qin Sue berteriak padanya. Berhentilah berbicara seolah-olah kamu tahu apa yang terjadi di paviliun angin. Yah, beraninya kau mengatakan tetua kita pengecut? Sejak awal para bajingan dari gedung angin itulah yang menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Murid lain juga memelototi Liang Feng. Dia sudah jauh di luar batas, mereka tidak keberatan bertarung di sini dan sekarang. Diam kau! Teriak Liang Feng pada mereka, sekaligus melepaskan aura kuat yang membuat mereka tersentak. Aku yang bertanya padanya, bukan kau. Kalau kau memang sekuat yang rumor katakan. Aku tantang kalian berduel hidup mati. Dia tidak bisa menyerangnya dengan gegabah, karena istana Giok benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetapi dia ingin membalaskan dendam Liang Tiancheng, jadi dia menantangnya untuk berduel, sehingga murid lain tidak akan dapat membantu Yi Tianyun. Yi Tianyun mengerutkan kening, meskipun Liang Feng dengan tulus memintanya, dia tidak punya waktu untuk ini. Kau tidak mendengarku tadi? Aku bilang tidak tertarik. Yi Tianyun tidak ingin memperhatikannya, ia berbalik dan ingin pergi. Sudahlah, akui saja. Kau pengecut. Semua ini hanya rumor. Kau sendirian membantai seluruh paviliun angin? Yang terjadi adalah istana Giok datang untuk membantumu. Mungkin seperti itu. Kau bukan apa-apa, kau hanya bersembunyi di balik para wanita dari istana Giok. Pengecut, bajingan tak punya nyali. Setidaknya rumor yang lain benar. Kau selama ini mengandalkan pengaruh Si Suyun sebagai penguasa istana untuk tetap di istana Giok, pasti itu alasan kau bisa datang ke sini juga. Meskipun kau tak berdaya, setidaknya kau punya seseorang yang mendukungmu, kalau itu aku bisa mati karena malu. Liang Feng sangat marah, ia terus-menerus memprovokasi Yi Tianyun. Sekte lain hanya menonton dari kejauhan. Hal ini menarik minat mereka. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Yi Tianyun. Kultivasi Liang Feng cukup tinggi. Dia berada di peringkat 3 teratas di sektenya. Baiklah kalau begitu, aku sengaja memakan umpanmu demi kebaikanmu juga. Kau mau duel hidup atau mati? Kalau begitu, ayo kita lakukan, kata Yi Tianyun dingin. Setelah semua hinaan darinya, jika dia tidak melawan, semua orang akan mengira dia benar-benar pengecut. Begitulah seharusnya. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi. Liang Feng sangat gembira, dan segera menghunus pedangnya. Niat membunuh memenuhi matanya. Pertempuran hidup dan mati, 1 lawan 1, tanpa gangguan apapun. Mati! Ia menerjang Yi Tianyun dengan pedangnya yang siap menusuk. Yi Tianyun tidak menyangka saat ia baru saja masuk, ia sudah berada dalam duel hidup dan mati. Mati! Tatapan Yi Tianyun dingin, ia membenamkan kakinya untuk membangun momentum dan menunggu Liang Feng mendekat. Saat Liang Feng berada dalam jangkauan serangannya, ia melepaskan kakinya dan menendang wajahnya. Tendangannya sangat cepat, seperti kilat, Liang Feng bahkan tidak bisa melihatnya. Ledakan! Liang Feng terbanting ke tembok, mengguncang tembok, dan debu tebal berjatuhan padanya, dan itu sudah berakhir, hanya 1 tendangan. Membunuh Liang Feng. Memperoleh 9.000 EXP, pedang langit giok, 900 poin gila. Semua orang melihat Liang Feng terbaring di tanah, dan seorang murid dari sekte Magnificent segera memeriksa kondisinya. Setelah memeriksa Liang Feng, ia berseru, "Mati! Dia sudah mati. Kakak senior Liang Feng sudah mati." Semua orang tercengang, karena mereka hampir tidak melihat tendangan itu, dan dia juga mati hanya dengan 1 tendangan. Kultivasi Liang Feng cukup kuat, dia berada di puncak pemurnian roh, tapi dia mati hanya dengan 1 tendangan. Kau benar-benar membunuh kakak senior Liang Feng, ketua sekte kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Para murid sekte Magnificent memelototi Yi Tianyun. Kalian dengarkan? Katanya ini duel hidup mati. Kalian mau menyalahkanku? Yi Tianyun menatap mereka dengan dingin. Kalau kalian mau menantangku, atau menghina istana Giok, aku tidak keberatan berduel hidup mati dengan kalian. Setelah mengatakan ini, Yi Tianyun berbalik dan terus berjalan. Dia berkata kepada Qin Sue, "Ayo pergi, kita hanya membuang-buang waktu di sini." Qin Sue mengikutinya dengan mata berbinar. Inilah kekuatan Yi Tianyun, kekuatan tetua mereka. Ada batas waktu untuk tinggal di Heavens Emerging Ancient Ruin. Gerbang akan ditutup jika batas waktu habis. Dan akan memakan waktu 3 tahun sebelum dibuka kembali. Semua orang hanya saling menatap tanpa berkata apa-apa.
Inikah kekuatan Yi Tianyun yang sebenarnya? Siapa bilang Yi Tianyun pengecut, atau lemah yang mengandalkan istana giok? Seberapa kuatkah dia hingga mampu membunuh seorang kultivator puncak pemurnian roh dengan satu tendangan? Apakah dia sudah mencapai inti kondensasi? Mereka bingung karena kultivator di tingkat inti kondensasi, atau di atasnya, tidak bisa memasuki reruntuhan kuno Heavens Immersing. Lagi pula, mustahil membunuh Liang Feng dengan satu tendangan jika Yi Tianyun baru mencapai puncak pemurnian roh? Hal ini membingungkan mereka semua, tetapi setidaknya mereka tahu satu hal, bahwa Yi Tianyun bukanlah orang lemah yang bersembunyi di balik seorang wanita. Saat hendak pergi, Qin Sue langsung berkata, "Penatua Yi, kamu mau pergi kemana?" "Tidak ada yang perlu dilakukan, kurasa aku akan jalan-jalan saja," kata Yi Tianyun. "Aku malu mengatakan bahwa tidak ada apapun di sini kecuali prasasti, batu percobaan peleburan sebelumnya, semua harta karunnya sudah diambil," kata Qin Sue dengan nada menyesal. Yi Tianyun tahu tidak ada apa-apa di sini. Ia hanya ingin memastikan apakah ada yang aneh di sini. Lagi pula, tujuannya adalah menyelesaikan misi utamanya. "Aku tahu, tapi mari kita lihat-lihat dulu." Yi Tianyun melangkah lebih jauh, diikuti oleh murid-murid istana giok. Lebih jauh ke dalam, ia melihat sebuah prasasti batu besar berdiri di tengahnya, dengan kilau samar yang menyelimutinya. Dan seseorang sedang bermeditasi di sebelahnya, diselimuti cahaya yang mirip dengan prasasti batu itu, seolah-olah ia hampir meraih sesuatu yang penting. Inilah yang mereka sebut prasasti, batu percobaan peleburan. Salah satu alasan orang datang ke sini, adalah untuk belajar seni bela diri melalui meditasi. Mereka memulai meditasinya di sini, melalui smelting trial stone tablet mereka dapat mempelajari seni bela diri baru, sesuai dengan tingkat kultivasi mereka yang bervariasi dari seni bela diri tingkat manusia hingga seni bela diri tingkat bumi. Mempelajari seni bela diri tingkat bumi di sini, sama saja dengan mendapatkan harta karun. Karena faksi tingkat kedua tidak memiliki banyak seni bela diri tingkat bumi sejak awal. Bayangkan betapa besar kontribusimu untuk faksimu jika mempelajari seni bela diri tingkat bumi di sini. "Silakan bermeditasi, aku akan melihat-lihat dulu," kata Yi Tianyun kepada murid-murid istana giok. Mereka mengangguk dan segera duduk di dekat prasasti, batu percobaan peleburan, dan bermeditasi. Saat bermeditasi, prasasti batu percobaan peleburan memberi mereka perlindungan dari segala kerusakan. Seni bela diri tingkat bumi. Mungkin tidak akan sepenuhnya sia-sia, setidaknya aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan penguasaanku. Yi Tianyun tersenyum tipis, lalu memutuskan untuk bermeditasi nanti dan melihat-lihat dulu. Saat ia berjalan di reruntuhan, murid sekte Magnificent yang mengikutinya menatap Yi Tianyun dengan ngeri, dan mereka bahkan menghindari kontak mata. Jika Yi Tianyun memutuskan untuk bertindak di sini, tak diragukan lagi mereka semua akan mati. Namun, meski mereka takut padanya, mereka tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, yaitu ujian peleburan yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Yi Tianyun hanya melirik mereka dan pergi ke tempat lain. Selama mereka tidak memprovokasinya, dia tidak akan membuat masalah. Meskipun dia bisa naik level dengan membunuh mereka, bukan berarti dia akan membunuh siapapun yang dilihatnya, dia bukan iblis. Begitulah Yi Tianyun, selama mereka tidak mencampuri urusan orang lain, Yi Tianyun tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Bab 80. Menjelaskan. Setelah Yi Tianyun berkeliling ruangan, ia tidak menemukan apapun. Tepat seperti yang dikatakan Qin Sue, tidak ada apapun di reruntuhan selain prasasti, batu percobaan peleburan di tengah reruntuhan. Sungguh membuang-buang waktu untuk melihat-lihat, pikirnya. Dia melanjutkan perjalanannya kembali ke tablet batu percobaan peleburan. Ketika dia mencapai aula, dia melihat seberkas cahaya datang dari langit, bersamaan dengan percikan cahaya yang jatuh ke tangan para pengikutnya. Dengan penuh semangat, sang murid mengulurkan tangannya, dan dengan cepat, menangkap percikan cahaya yang turun perlahan. Ketika sang murid menerimanya dan memeriksanya, ia menunjukkan sedikit kekecewaan. Seni bela diri tingkat manusia menengah. Ia menunjukkan kekecewaannya, sedikit lebih, dalam dengan kesedihan di matanya. Seni bela diri tingkat manusia menengah sebenarnya, adalah seni bela diri yang sangat bagus, tetapi tujuan mereka di reruntuhan ini, adalah untuk mendapatkan seni bela diri tingkat bumi. Jika tidak, tentu saja mereka akan sedikit kecewa. Murid itu mendongak dan menyadari bahwa Yi Tianyun sedang menatapnya, dan dengan panik berusaha menyembunyikan ilmu bela diri yang baru saja ia kuasai. Setelah selesai bermeditasi, sorotan cahaya itu perlahan memudar, yang berarti ia tidak lagi terlindungi dari kerusakan dan rentan terhadap perampokan atau serangan di dalam reruntuhan.
Banyak murid dari faksi-faksi besar memanfaatkan keuntungan ini untuk mendapatkan seni bela diri yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan sendiri. Korban mereka hanya bisa menggigit kuku karena tidak bisa berbuat apa-apa dan pulang dengan tangan kosong karena tablet batu percobaan peleburan hanya memberi mereka seni bela diri sekali per entry. Fakta ini dapat dibuktikan dengan keberadaan token. Token akan kehilangan energinya ketika digunakan sebagai kunci. Energi tersebut akan teregenerasi seiring waktu dan akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk mengisi kembali energinya. Token adalah satu-satunya hal yang mencegah siapapun menyalahgunakan kekuatan reruntuhan kuno Heaven Immersing. Hanya ada satu orang untuk satu token di setiap hari pembukaan reruntuhan, dan Anda tidak dapat masuk dan keluar reruntuhan kapanpun Anda mau. Pilihannya adalah Anda mengambil kesempatan untuk mempelajari seni bela diri dan mulai mengembangkannya di sini, atau mencoba mengembangkan kultivasi dasar Anda. Konsentrasi kekuatan spiritual di sini menjadikannya kesempatan sekali seumur hidup untuk meningkatkan level kultivasi secepat mungkin. Yi Tianyun berhenti menatap murid itu dan berjalan mencari tempat bermeditasinya sendiri. Begitu ia mulai bermeditasi, murid itu menghela napas lega, karena ia tahu Yi Tianyun tampaknya tidak tertarik padanya. Setelah memulai meditasinya, Yi Tianyun langsung diselimuti seberkas cahaya. Ia merasa kesadarannya sedang ditarik ke dalam prasasti batu percobaan peleburan. Tak lama kemudian, ia memasuki alam ilusi yang dikelilingi lempengan batu. Lantai di sekitar lempengan batu itu sendiri berpasir kekuningan. Pasir kuning itu tampak mencurigakan baginya. Ketika ia mengamati lempengan-lempengan batu itu, ia menyadari bahwa setiap lempengan memiliki isi yang berbeda. Mengubah telapak surga. Telapak awan surga. Telapak cahaya fantasi. Prasasti batu itu hanya mencantumkan nama seni bela diri, tidak ada penjelasan tentang jenis seni bela diri itu. Tidak ada yang menunjukkan apa seni bela diri itu, tidak ada cara untuk menebak tingkatan seni bela diri itu, atau apa pengaruhnya. Akankah ia mengandalkan keberuntungan dan memilih salah satu seni bela diri di depannya secara acak? Ia mengerti bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Setelah berjalan-jalan sebentar di sekitar tablet, Yi Tianyun menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan seni bela diri tingkat bumi yang ia ketahui. Sepertinya, begitu seni bela diri diberikan kepada seseorang, seni bela diri itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, Yi Tianyun tidak terlalu memikirkannya, ia mengingatkan dirinya sendiri tentang misi utamanya. Ia menyadari bahwa tidak ada hal lain selain prasasti, batu percobaan peleburan di tengahnya, yang tampaknya relevan untuk menyelesaikan misinya. Pasti ada sesuatu di dalam sini yang dapat menyelesaikan misinya. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan misi ini sekarang? Yi Tianyun mengerutkan kening sambil memikirkan solusi. Setelah mengamati prasasti-prasasti itu, ia yakin sebagian besar seni bela diri yang terukir di sana adalah seni bela diri tingkat manusia. Hal ini tidak mengherankan karena ahli yang menciptakan reruntuhan kuno penyelaman surga ini memiliki banyak seni bela diri tingkat manusia. Bagi fraksi tingkat pertama, seni bela diri tingkat manusia dianggap sebagai seni bela diri yang kuat dan baik, tetapi bagi fraksi tingkat tinggi, seni bela diri tingkat manusia tidak akan membawamu kemanapun. Setelah beberapa saat, ia menyerah untuk terus berputar-putar di sekitar tablet. Ia tidak menemukan petunjuk apapun tentang apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan misinya. Sepertinya hanya ada satu cara yang belum saya coba. Yi Tianyun menenangkan napasnya dan mengaktifkan aura keberuntungan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi dan memutuskan untuk mengandalkan keberuntungannya. Dengan besarnya prestise yang dipadukan dengan aura keberuntungannya, jika perhitungannya benar, keberuntungannya seharusnya 500 kali lebih besar dari sebelumnya. Dia juga tahu bahwa keberuntungan tidak bekerja secara matematis seperti itu, karena keberuntungan begitu aneh, sehingga dia selalu bisa gagal bahkan jika keberuntungannya ditingkatkan hingga tak terhingga. Ada begitu banyak faktor yang bisa membuat keberuntungan itu tidak berarti. Bahkan dengan mengingat fakta itu, ia tak bisa tidak mengandalkannya dalam situasi ini. Ia tak bisa menemukan cara lain untuk melanjutkan pencariannya. Setelah mengaktifkan aura keberuntungannya, ia masih tidak menyentuh satu pun lempeng batu. Ia malah terus berjalan mengelilingi lempeng-lempeng batu itu untuk melihat apakah ada perubahan dengan tambahan keberuntungannya. Setelah beberapa waktu berlalu, ia masih tidak menemukan perbedaan sama sekali. Lempeng-lempeng batu itu masih tersusun rapi, seperti sebelum ia mengaktifkan aura keberuntungannya. Aneh.
Jadi ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Yi Tianyun mengerutkan kening. Atau keberuntungan sebanyak ini masih belum cukup. Setelah mencoba banyak hal di sini dengan aura keberuntungannya yang aktif, seperti berlari ke ujung penglihatannya, lalu kembali ke area tablet tak lama kemudian. Sepertinya dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Ketika ia memutuskan untuk memilih sebuah loh batu untuk mengakhiri hidupnya, ia segera mencari loh batu yang menurutnya memiliki arti yang indah. Ketika ia menemukannya, dan hendak menyentuhnya, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Seolah terkejut, ia segera menarik tangannya dari batu itu, bahkan sebelum menyentuhnya. Karena di sini seperti labirin, seharusnya tidak ada salahnya mencoba memecahkannya seperti labirin. Yi Tianyun berdiri, melirik semua prasasti batu di ruangan itu. Ia segera membayangkan ruangan ini dengan semua prasasti batu di dalamnya, dan segera menyadari bahwa satu prasasti batu agak terpisah dari prasasti batu lainnya, dan prasasti batu itu tepat di depannya. Yi Tianyun agak frustrasi dengan pengakuannya sendiri, dan berteriak, "Bajingan! Aku benar-benar melakukan hal yang tidak berguna selama ini, apalagi aku membuang banyak poin gila hanya untuk menemukan sesuatu yang tepat di wajahku selama ini." Dia sangat frustrasi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Persetan dengan tablet batu bodoh ini. Dia menghancurkan tablet batu di depannya, karena frustrasi, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah prasasti batu dihancurkan, lingkungan sekitarnya berubah menjadi lingkungan lain. Kali ini ia tampak seperti berada di pantai di sebuah pulau dengan laut dan langit biru. Sepertinya lak aura memang berpengaruh. Kalau aku tidak memecahkan teka-teki batu prasasti itu, aku tidak akan bisa datang ke sini. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya tak percaya. Jika dia menyentuh prasasti batu itu alih-alih menghancurkannya, mungkin dia akan mendapatkan seni bela diri yang terukir di batu itu. Tapi hanya itu saja, dia tidak akan punya petunjuk lain yang mengarah ke misi utamanya. Tampaknya ini benar-benar keberuntungan yang beruntun. Kalau orang lain, pasti mereka tidak akan menuruti emosi batin mereka dan menghancurkan loh batu itu. Mereka pasti akan menyentuhnya dan mengukir seni bela diri di sana, tapi dia pasti berpikir loh batu yang dia hancurkan itu berisi seni bela diri tingkat tertinggi di ruangan itu, mungkin seni bela diri tingkat bumi yang tinggi. Tapi Tianyun tidak menginginkan seni bela diri sejak awal. Dia ingin seluruh surga menenggelamkan reruntuhan kuno untuk dirinya sendiri.